ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa khususan ila ruhi Mbah Paing wa zawzihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Wa khususan sedaya keluarga kita yang sudah mendahului kita, semoga kesalahannya diapura dening Allah. Saudara-saudara kita yang masih sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan. Semoga saudara kita yang masih ada masalah, semoga diselesaikan lekas dening Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala ani'budullaha wajtanibut taghut. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para habaib, jamaah yang rawuh, khususnya wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat inayah sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan acara rutinan kita yang ada di wilayah Pekalongan betul-betul menjadikan satu pintu hidayah kita, khususnya terhadap masyarakat wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Malam ini malam spesial, ada biduan, ada pemukul musik. Ini mengingatkan saya tahun sebelum 2005 Pak. Awal pertama kami berdakwah di dalam tauhid ini, dulu kami juga memakai musik. Betul, saya padukan tauhid Quran dengan musik. Setiap kali saya ngaji, belum ada YouTube, belum, mesti saya bawa musik. Ketepatan kami di pondok juga ada musiknya dulu, sekarang tidak ada. Saya kasihkan jamaah
Sudarjo. Dulu musik saya jenenge Jaya Baru Yohan, lengkap semuanya ada. Tapi kelihatannya masyarakat pada saat itu belum bisa memahami, akhirnya ngaji kok dicampur musik. Padahal di dalam musik itu ada syair, dan syair itu, mohon maaf iki intermezzo dulu ya, intermezzo dulu. Padahal di setiap bait per syair itu ada maksud, tergantung kita menerjemahkan kemana. Contoh, pertemuan yang ku impikan. Lah itu mayoritas orang menganggap pertemuan antara si A dan si B, laki dan perempuan. Tapi dimasukkan di dalam tauhid, di dalam Al-Quran, maksudnya pertemuanmu terhadap Allah. Mestinya gitu. Makanya waktu itu saya alih fungsikan. Tapi mohon maaf, berhubung ini nanti ada musiknya, pasti aku request, pasti. Entah lagunya apa yang muncul, saya sesuaikan dengan materi. Urusan nanti apal enggak apal, yo apa kata nanti lah gitu nggih. Sing jelas jujur, saya bukan penyanyi, tapi rodok mantan. Rodok mantan itu tahu menyanyi juga gitu loh. Tapi sekarang saya tidak ahlinya menyanyi, nanti ada yang tukang nyanyi. Bapak Ibu hadirin, ini berarti saya nostalgia, ya. Nostalgia saya tahun 2000 sampai 2005. Dulu ya juga ada biduannya Pak, bahkan biduannya sekarang jadi penyanyi, tapi penyanyinya tidak internasional. Yes, penyanyinya adalah antar kabupaten gitu aja. Dulu kami punya penyanyi itu KW Roma Irama, bahkan suaranya lebih bagus daripada Roma Irama dulu itu. Tapi ketika saat sudah saya hentikan sampai sekarang cuman ngaji lah, sekarang diingatkan lagi. Matur suwun panitia, nanti siap saya minta request lagunya. Bon. Bapak Ibu, apa judulnya malam hari ini kita ngaji? Kita masuk di dalam surat An-Nahl ayat 2 dan ayat 36. Ayat 2 dan ayat 36. Judulnya apa? Judulnya ini, bagaimana kita bisa keluar dari penjaranya hawa nafsu. Apa tadi? Bagaimana ruhaniyah kita itu keluar dari belenggunya hawa, bagaimana caranya? Manakala cara itu sudah kita ketahui, kok yo tidak kita amalkan, kita bentukkan reaksi untuk mengamalkan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Sama, kita nggak tahu caranya, kita bagaimana keluar dari belenggunya hawa nafsu, terus kita itu ingin keluar, nggak bisa. Jadi harus ada sinkronisasi antara kefahaman dari sebuah ilmu, cara untuk keluar, dengan bentuk upaya kita untuk keluar. Harus sinkron.
istilah saya bagaimana caranya menghilangkan rasa dahaga dalam diri saya, harus sinkron antara ada air dengan tindakan saya minum, itu harus sinkron. Bon, napa wau judulnya Pak? Bagaimana caranya kita keluar dan belenggunya hawa nafsu. Nanti kalau sudah keluar itu namanya bebas. Bebas, aku bebas. Loh, ada gak saiki sih kungku nanti aja dulu. Monggo yang punya paketan dibuka surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 2. Di situ Allah mengatakan, semua Anda ini punya kewajiban. Punya kewajiban untuk mempertemukan diri ini terhadap Allah. Setelah itu mempertemukan anak dan istri kita pada Allah. Ini akan terjadi manakala hanya hamba yang dikehendaki. Berarti hamba yang tidak dikehendaki tidak akan pernah bisa melakukan ini. Yunazzilul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat terhadap siapa ini, dan membawa apa malaikat itu? Biruhi, dengan membawa wahyu, biruhi dengan membawa cahaya, biruhi dengan membawa bimbingan. Bagaimana caranya kita untuk bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang kusebut wahyu itu adalah ajaran dinut tauhid. Jujur, tidak semua orang pasti bisa menerima dengan apa yang kusampaikan. Jujur Pak, wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan mereka manusia itu menolak. Karena apa? Karena ini bukan kepentingan jasmani, tapi kepentingan rohani. Ingat, kita sebagai manusia pasti tidak hanya unsur jasmani, tetapi juga unsur roh. Itu manusia. Disebut sebagai manusia itu karena di dalam diri kita terdiri dua unsur jasmani dan rohani. Jasmani kita, kebutuhan jasmani tidak sama dengan rohani. Jasmani kita ngelak, yang diminum adalah ini degan. Contoh niki ya. Iki contoh. Jasmani, rohani nggak ikut-ikut. Rohani nggak ikut-ikut. Jasmani kita lapar, pingin makan nasi, dimakan. Rohani tidak ikut. Apa makanannya rohani? Apa minumannya rohani? Apa kebutuhan rohani? Nanti itu tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 36 nanti. An-Nahl itu maknanya adalah tawon. An-Nahl sing ngentup niku napa?
Wong lanang sih sing ngentup iku tawon niki lho. Ngono iku yo cekak jenuh Pak Bu ya, gak apa-apa, cekak jenuh, nyantai mawon, ngaji ki nyantai, apalagi nanti ada lagunya, nyantai. Laba-laba iku ngentup mboten? Hah? Ngentup? Nyokot lak ngoten. Nyun sewu artinya apa? Yang namanya tawon iku ono macam loro. Ono tawon sing ngentup tok gak metu madune, ada tawon yang ngentup ya metu madune. Tawon nek ngomong masalah tawon kok tutukku sih pun an-Nahl. Yunazzilul malaikata birruh, Allah akan menurunkan malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu ini adalah sebuah ilmu sistem untuk memahamkan hati jenengan bagaimana cara jenengan iki ruhaninya bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu, sebab dengan begitu nanti akan bisa ketemu Gusti Allah. Sama dengan begini, bagaimana saya jauh dari Mojokerto sampai ke Pekalongan, sementara saya tadi di sana di Mojokerto dirantai oleh Pak Lurah ning cagak sebabnya aku gendeng dirantai. Nek gak dirantai ngamuk biasanya. Bagaimana caranya saya bisa sampai ke Pekalongan? Otomatis rantai itu harus dilepaskan. Apa rantai terhadap ruhania kita pada Allah? Yang kita dirantai oleh hawa nafsu kita sendiri, Bapak Ibu. Apa rantainya? Iya Pak, kalau rantai-rantai gini jelas saya bisa. Iya tak? Iya Pak, kalau penjara-penjara LP berbentuk bangunan dibomai sakit ucul lagi, rantainya nggak bisa dilihat dengan mata dohir ya. Apa ternyata rantainya? Rasulullah sampun memberikan penjelasan. Hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Tresnane ngati lah, cintane ruhania terhadap syahwatud dunia itulah rantai terhadap diri kita. Itu rantai sing kasar Pak. Ada rantai sing paling halus, lebih halus daripada tepung atau air, bahkan angin, lebih halus ini. Ini kita bicara terlebih dahulu rantai sing kasar. Apa rantai sing kasar kita? Hubbud dunya atau syahwatud dunya. Apa? Hubbud dunya. Ikulah bahasa Quran. Bahasa Indonesianya gimana? Surat apa Pak tadi? An-Nahl ayat 2 dengan ayat berapa tadi? 36. Inilah rantai yang membelenggu pada diri kita. Hubbud dunya, hub
dunya, perkara-perkara yang menjadi kebutuhan jasmani. Apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama adalah garwa, ketiga wal banin anak, keempat adalah konatiril mungkontoroh, dunya brono, sandang pangan papan. Ini kan dibutuhkan jasmani Pak Bu gitu. Lalapo ruhani itu kok ikut-ikut? Ngerti lalapo? Kenapa ruhani kok ikut-ikut? Mengapa ruhani kok ikut mencintai? Kita di dunia ini Pak wajib kerja Pak, wajib cari uang dengan cara apapun terserah. Apalagi kita punya anak, punya istri, wajib. Cuman kita tidak boleh untuk melampaui batas. Artinya melampaui batas, ruhaniyah itu ikut-ikut. Sebab kebutuhan ruhaniyah itu hanyalah, nanti disebutkan dalam ayat 36, ani a'budullaha waztanibut taghut. Mengarahkan ruhani ini hanya menghadap dan melihat dan bersaksi terhadap Allah Subhanahu. Artinya Pak, kita sebagai pemusik, di dalam pemusik itu ada pemukul, ada biduan. Di situ kan ada Allah, ya tak? Hati kita harus bertemu Allah di situ. Sebab bila mana tanpa Allah, biduan itu ora iso menyanyi. Mboten saged, tidak bisa. Karena adanya hidup Allah yang maha suci di dalam dan di luar biduan. Iki lho sampeyan niku cek gak benci biduan, ngono lho. Kula niki sawan nang niku nek biduan niki roke ndukure dengkul sawan pol. Normal nggih. Tapi nggih ndelok situasine lak ngoten nggih. Jadi pun bener Mbak jenengan pakaian baju landung itu bener. Loh, di dalam pemukul itu dan di luar pemukul, kalau nggak ada Allah ya nggak iso mukul. Di dalile la haula wala quwata illa billah. Bah sing ngaji, bah sing menyanyi, bah sing mukul, la haula tidak punya daya upaya untuk melakukan itu, nggak punya. Wala quwata dan tidak punya kekuatan apapun yang berkenaan dengan itu. Itu berarti cara sing ngaji ku maca kitabe, maca Qur'ane, maca dalile. Sing biduan menyanyine, sing pemusik pemukul iku sing orjen nglakono orjene, sing suling melakukan sulinge. Ketahuilah datangnya semuanya itu illa bil biduan mlebu swarga iku ya wonten mriku. Iya. Ketika hatinya itu bisa merasakan dan mengimani apa yang muncul dalam dirinya, sebuah nyanyian, mohon maaf iki kontroversi loh, mesisan sinyuling, hatinya duduk di situ merasakan semua datangnya apa yang muncul dalam dirinya itu karena Allah. Itulah pemusik sing mlebu swarga. Tak jamin nek gak mlebu swarga kondo aku sok tuntutan aku. Lah iya.
Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas ayatnya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kalimat menyembah ini tempatnya macam-macam, bisa lewat sholat wong syariat, secara umum bisa lewat nyanyi, bisa lewat ngendang, bisa lewat ngorjen, nyuling, ataupun apapun. Sing penting iku ngene, bagaimana caranya ketika aktivitas yang dihadapkan Allah terhadap diri kita yang disesuaikan dengan porsi kita masing-masing. Sing pemusik ya musik, sing penyanyi ya penyanyi, sing pedagang ya pedagang, petani ya petani. Iku kabeh itu semuanya itu fasilitas yang dihadapkan Allah. Yang terpenting bagaimana ketika saat itu terjadi ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Kalau bisa bertemu Allah mesti surga. Gak usah sampean amini wis mesti. Iya. Cuman syaratnya bertemu Allah kudu iso lepas rantai ini hawa laiki. Berarti biduan kesini menyanyi, cara pemusik mriki nabuh memukul, cara kiai sing rene ngaji ora krana duwite, ora krana bayarane, karena Allah. Ikut tondo-tondo kalau memang salah satu di antaranya bisa keluar melepas rantai ini hawa, tidak karena selain Allah. Nanti cak nyambut gawe, golek apa cak? Golek bayaran gengoni anak buju, cocok nggih? Oke. Iku bahasa syariat ngomong dadekno nyambut gawe awakmu ibadah nang Gusti. Nyuwun sewu Pak, ibadah iku ana macam loro, ana sing diterima, ana sing ditolak. Ada yang diterima di sisi Allah. Al-Maidah 27 Allah katakan yang diterima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun, perilaku dohir apapun loh ya, sholat perilaku dohir, nyanyi perilaku dohir, ngendang perilaku dohir, macul perilaku dohir, apapun tatkala munculnya itu dari hati seorang yang hatinya takwa, hatinya itu mingkol bin zahidin, hati yang condong karena Allah. Dikatakan karena Allah itu gimana? Aku bisa menyanyi sebab adanya Allah, aku ngaji sebab adanya Allah, aku ngendang sebab adanya Allah, aku macul sebab adanya Allah. Di situ berarti yang menggerakkan itu Allah. Inilah yang kusebut karena. Berarti engkau nek gak disangoni gak oleh ngeremeng ati ini gak oleh ngeremeng ati lho Pak sing kula omong, bukan jasmani. Hati gak oleh ngeremeng kalau betul-betul itu karena Allah. Tapi aku yakin Sohibul Bait iki yuk gak tutuk semono dateng panjenengan teko langsung dikek imam loh, padahal kita kesini tidak cari iku bentuk sifat Rahman Rahime Allah. Bisa temene artine Gusti Allah iku gak usah leren kok jaluk
gak menunggu kau minta dulu terus baru dikasih, enggak. Gak usah kau minta, itu dikasih sendiri tanpa cuma. Contoh jenengan ambekan, Gusti Allah menehi ambekan, kita dikasih nafas 1 hari 1 malam, ketemu berapa jam? 24 jam. Mana Gusti Allah njaluk balen? Allah jawab balesan? Tidak. Coba kalau Anda rupiahkan berapa itu? Nggak bisa kita rupiahkan. Wis gini aja, jenengan tak genteni 5 juta, tapi sampai gak oleh ambekan sak jam ae. Gelem ah? Halo? Jelas gak mau lah. Tak ternilai, Pak. Allah hanya mengatakan illa liya'budun. Kau harus bertemu aku, kembali padaku. Kita itu tugasnya itu cuma 1, Pak. Kembalikan semua iman di dalam hatimu itu hanya Allah. Urusan fisik jenengan iki diletakkan dimanapun, monggo, itu urusan Allah. Yang terpenting bagaimana hati jenengan ketika jenengan ini melaksanakan jasmani kegiatan masing-masing, hati ini yakin munculnya itu datangnya dari Allah Subhanahu. Pun ikut tok. Bila mana jenengan ati gelem nglakoni sing kaya ngene, ati mau menjalankan hal yang seperti ini, walaupun itu kejelungup-jelungup, artinya jatuh bangun sebagai proses, maka Allah berjanji, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dengan waktu yang sudah ditentukan nanti akan terjadi pertemuan. Monggo pertemuan. Niki lakinya siapa? Masa aku ya gak pantas dibagi-bagi. Ayo Mas Gendon, ya lakinya pertemuan ah. Oke. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan.
sekali berpisah, tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Ayo Gus, Gus. Barangkali mau duet Gus, monggo. Rindu yang selama ini makin menggunung. Bercurah sudah penuh dengan kemesraan. Cinta yang selama ini mati terpendam. Curah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah, tak ingin lagi merana. cukup sekali merana. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Terima kasih. Niki jenengan dirungokne nasional. Estu. Paling tidak live ini sesuai dengan apa yang ada di konten YouTube saya itu rata-rata 3.000 sampai 4.000 pendengar live. Siapa ngerti nanti suatu saat jenengan dipanggil. Lah, kita kan nggak tahu. Amin. Gitu loh. Okay. Dipanggil sinten Gus? Mangke sangune dereng kathah Gus. Ya carane jawabku macem-macem. Mbuh kula sing manggil. Mbuh, wis pokoke mbuh gitu. Pun matur suwun. Sami-sami. Matur suwun. Izinkanlah kami akan mengurai syair di dalamnya tersebut. Judulnya adalah pertemuan. Ini saya tarik dari sisi hakikat. Adalah pertemuan ruhaniyah kita sebagai manusia yang sudah puluhan tahun
berpisah dengan Allah. Sejak kapan ruhaniyah ini berpisah dengan Allah? Sehingga menjadikan iman kita di dalam dada hati kita itu ada iman selain Allah. Sejak kapan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah nafsu yang selalu membisikkan di dalam dada kita sebagai manusia, yaitu hati atau ruh. Apa bisikan nafsu di dalam dada kita? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Menjadikan kesenangan dunia ini seakan-akan sesuatu hal yang di atas perkara yang amat penting. Ini Bapak Ibu, ruhaniyah kita bagaimana caranya nafsu itu membuat ruhaniyah ini berkasih mesra terhadap selain Allah. Sejak kita akil balik, makanya kita dulu waktu masuk akil balik, yang laki suka perempuan, yang perempuan mencari laki, biasa sudah. Dan itu hukum proses kita Bapak Ibu, seperti itu. Sampai berpuluh tahunkah kita, si A dengan si B kadang-kadang tidak sama. Kadang sampai umur 25 tahun dia sadar, 30 baru sadar. Bahkan ada yang umur 70 tahun belum sadar juga. Ada. Bapak Ibu, inilah maksud daripada ruhaniyah kita telah tinggalkan Allah, katut dengan nafsu, sehingga ruhaniyah kita cenderung dan condong terhadap apa yang disukai nafsu. Akhirnya kita beriman bahwasanya, mohon maaf, selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini akibatnya. Nah, inilah Pak yang disebut nafsu sing tinggalkan Allah, alias ruh iki mau minggat songko Allah katut hawa nafsu. Lagune Sri Minggat. Engko sih boten. Nah, nanti dulu. Saya izinkanlah saya tak mengurai lagu pertemuan dulu. Akhirnya di situ ada kerinduan yang berpuluh tahun. Sejak kapan jenengan rindu pada Allah? Sejak turunnya ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sejak tuntunan Rasulullah dari jalur tauhid, dinul haq, yang mendidik ruhaniyah kita untuk bisa mengesahkan Allah itu datang. Dan jenengan iku yastami'unal qaul, apa? Mendengarkan dan menerima. Berarti ajaran tauhid yang disampaikan ini, entah jenengan umur berapa macam-macam, kalau menerima yastami'unal qaul, menerima ajaran ini dan hatimu membenarkan ajaran ini, itulah awal jenengan itu menanggung rindu untuk bertemu Allah. Jenenge rindu Pak, ya Allah, loro ning ati nek durung ketemu. Ning atiku beban rindu lho, mangan gak tahu enak, turu gak iso nyenyak. Ya seperti itu. Ketika jenengan sudah paham tentang pengajaran tinu tauhid,
dan melakukan khalwat dzikir untuk bertemu Allah ning ra temu-temu. Rindu ning hati. Bentuk rasa rindu jenengan iku bagaimana toh? Gini. Ketika jenengan iki beraktivitas, tapi jenengan ning ati yakin, olehnya saya bisa aktivitas apapun, itu karena adanya Allah. Berarti ada yang meyakini, ada yang dia. Ini namanya muraqabah. Apa muraqabah? Nanggung beban rindu untuk bertemu. Subhanallah. Wa yattabi'una ahsan. Ketika saat rindu itu membebani diri kita, kita terus akan melaksanakan yang namanya adzikru bisiril asror. Di dalam Su'aul Basyirah kita akan selalu mengasah zikir Su'aul Basyirah, zikir rasa di setiap saat dan waktu, di setiap aktivitas apapun. Sebab Rasulullah sebelum datangnya perintah Isra Mi'raj, beliau cara menyembah Allah iku yo lewat macam-macam, disesuaikan dengan aktivitas masing. Jadi Mbak nyun sewu, nyanyi jenengan ini bisa jenengan jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Sing ngendang, sing ngorjen, iku yang ngono padha. Ini akan menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah manakala masuk di dalam surah apa wau? Bukan Al-Maidah ayat berapa tadi? 27. Sampeyan buka lah. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah adalah amaliyah yang bersumber dari hati yang takwa. Hati yang takwa itu hati yang yakin, olehnya saya bisa menyanyi karena Allah di dalam dan di luar diriku. Berarti munculnya menyanyi itu datangnya dari Allah. Dalile la haula wala quwata. Makhluk iku gak iso apa-apa, isoke apa-apa illa billah, datangnya dari Allah. Jikalau hatimu duduk di situ, maka andalah ahli jannah. Alhamdulillah. Sampeyan roh 21. Roh 21. Wanita nakal loh. Kurang jelek bagaimana pandangan manusia, ya tak? Cuwelek lah ngoten nggih. Lokalisasi lho Pak, iku mlebu swarga. Eneng dalile, eneng. Habis nglakoni pulang ketemu anjing, kasih minum anjing. Iku hadise ana ngono. Bukan hanya sekedar dia itu memberikan minum anjing, enggak. Karena hatinya itu apa? Minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Bertakwa itu hati yang hanya iman, semua apa yang muncul dan timbul dari diri kita datangnya dari Allah. Wis ta atimu lungguh ana kono, nek enggak sesuk juga mlebu swarga. Tekeken aku. Tahu tekeken. Tuntutan aku. Ojo dilebokno hukum syariat lho iki lho. Gak ketemu. Jadi dicontohkan 21 itu perilaku yang paling jelek miturut pandangan syariat. Apalagi kita menyanyi, apalagi kita bermusik, iku nek ngomong syariat tak dilokno lak ngono. Nek nang aku tak dukung, Bos. Tak dukung. Sing penting atimu iku eling sadar munculi perkara teko awakmu iku parane sangka Gusti Allah, tidak dari dirimu sendiri.
dalile Quran ono ada. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Golek ono ayate dhewe. Golek ono. Iki nek nang syariat gak iso diterima. Nek hakikat manduk-manduk. Ngene. Jelas kita semua makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wes iki ayat iki semua bisa menerima. Tapi kalau sudah masuk ayat berikutnya wa ma ta'malun, iki nguji imanmu, bener apa gak imanmu? Apa maksudnya wa ma ta'malun? Apa yang muncul dan timbul pada dirimu, baik sholat maupun di luar aktivitas sholat, iku sangka Allah. Tinggal hatimu itu imannya pada siapa? Apakah teko dirimu? Apakah dari Allah? Kalau dari Allah, ya ini benar sudah. Ono su iku ceritane kiai mlebu neraka. Ono su iku ceritane begenggek mlebu swarga. Lho nggih. Cara kiai sing ya apa? Contone saya. Aku nggak mau nyontono orang lain. Saya. Ketika apa yang kusampaikan kayaknya ini di hatiku iku ku tetapkan, ku yakini munculnya dari saya. Akhirnya saya merasa yang membimbing saya, yang memberikan petunjuk itu saya. Inilah sing disebut kiai mlebu neraka. Padahal dalam surat Al-Qasas Allah katakan, innaka sesungguhnya kaum Muhammad. Nah, iki langsung Rasulullah loh, iki puncak apa maneh seongkok Mr. Bell gitu. Mr. Bell, nama saya Mukhlason, ada yang menyeluk saya Son, klakson kan bell, jadi Mr. Bell. Apalagi seongkok Mr. Bell. Iki langsung ayatnya langsung Rasulullah. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan bimbingan, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap seseorang, walaupun seseorang itu sebagai kekasihmu, sebagai orang yang dekatmu. Sinten? Anak, istri, sahabat. Lah gitu nggih. Orang dekat tahe Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, apalagi yang jauh seperti kita. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk di situ adalah Allah. Mana Allahnya? Hidup yang ada diri Muhammad, bukan Muhammadnya. Saged dipaham Pak Bu? Man terhadap orang yasha'u yang digendaki Allah, berarti yang bisa, yang hanya diberikan petunjuk adalah hanya orang yang Allah menghendaki siapapun, tidak memandang fisik Bapak Ibu. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Dadi jenengan sing sementara ada yang mengatakan ahli hijab itu musik haram, mungguh Mr. Bell halal. Tapi ada catatan. Apa itu? Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, statusmu, dunyamu, pokoknya aktivitas fisik enggak. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Akan tetapi Allah melihat bagaimana hatimu, ruhaniyahmu ketika jasmaniyahmu itu melakukan fisik. Jasmaniyahmu melakukan aktivitas. Delok ning atimu. Hatimu opokah? Apakah hatimu mingkol bin zahidin ataukah hatimu mingkol bin rohibin? Iki Pak.
hatimu apakah iku muncul hati yang bertakwa condong semuanya karena Allah, ataukah hatimu mingkol bin rohibin, hati yang condong karena makhluk? Oh kok gak aku sih menyanyi, gak enak ini. Duh, hati-hati, hati-hati. Nek iki aku gak jamin swargane, gak jamin. Sik ngaku-ngaku munculi isok menyanyi karena diri kita masing sama. Kiai pun juga begitu, ngaji kok ning atiku ana rasa munculnya sebab teko awake dhewe ngene iki neraka. Gampang niteni. Gusti Allah gak ndelok dohir sampeyan Bapak Ibu, tapi ndelok ati sampeyan iku apakah ana zahid apa rohib. Sing zahid itu adalah hati sampeyan iku mengakukan munculnya perkara, suara, gerakan ini semata-mata illa bil ini Gusti Allah ndelok di situ. Tapi kalau kita sesuaikan dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, beda lagi. Wis pokoke ningali bagaimana kita itu hati meletakkan ketika jasad iki nglakoni apa wae. Balik ke keterangan beban rindu. Kalau hati sampean iku setiap saat dan waktu itu merasa bahwasanya munculnya semua perkara pada diri kita itu datangnya dari Allah, maka inilah fase jenengan ini menerima beban rindu terhadap kekasih sejati sampean, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miturut sairnya tadi, nek wis ketemu moh pisah maneh. Lah ngoten nggih? Kalau sudah bertemu tidak mau berpisah lagi. Ya Allah, selama-lamanya niki nek sampean tarik nanggone laki dan perempuan kekasih, ya mesti pisah Pak. Kak adik kak mesti pisah. Oke lah waktu pacaran kita itu bahasanya panggilan yang, ya dah, atau dad itu kekasih, my darling. Nah coba nanti kalau sudah punya anak 4, ayo ngomong apa? Mana panggilan sing mesra tadi? Hilang diterak, hilang bagaikan kita itu mengukir di atas air. Ganti kepada anak, panggilan yang hilang. Akhirnya mbok ni arek-arek kok isa. Yang perempuan tadi manggilnya mesra banget, kakanda. Waduh, paling jelek lah mas. Sudah punya anak, bah, panggilannya diganti panggilan anaknya yang barep itu ya, yang nomor pertama. Yang pertama itu namanya Minsran, dipanggil Minsran Karanganak ya. Biasanya seperti itu. Lain dengan maksud kalau kita tarik syair ini ke hakikat kepada Allah, panggilanmu semakin mesra ya Khumairah. Waduh, ya Khalilullah, ya Waliyullah, ya Habibullah, kekasih. Disitulah Anda tidak akan pernah untuk ingin berpisah kembali. Inilah cara ruhaniyah, jenengan sudah sampai liqo bertemu Allah. Berarti
mukhadharah, muraqabah, rindu yang kita bawa tadi, beban itu sudah terbayar dengan pertemuan. Tanda-tanda kalau hatimu sudah bertemu Allah, satu, ammal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Gak gampang hatimu itu ngomong sapa sing nyolong iku, enggak gampang. Hatimu akan ditanamkan Allah rasa kasih sayang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak gampang khawatir, tidak gampang gelisah, tidak gampang takut, karena hatimu sudah yakin bahwasanya semua yang memperjalankan, yang berjalan itu adalah Allah. Sekarang Allah berkata kepada Muhammad, idza sa'alaka ibadi, hei Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, jawaban bahwasanya ini qoribun, sesungguhnya saya itu dekat. Berarti Allah itu dekat terhadap kita, dekat. Terus mengapa kita tidak tahu kalau Allah itu dekat? Sehingga kita waktu sholat Allahu Akbar ketok iya sajadah, nek tembok ketok tembok, nek ketok di depan kita itu kita sop pertama, yang kita sop kedua, sop pertama itu wonge lemu-lemu, mesti ning ati kok cik lemune ya, ning ati ngono. Apa kok gak ketok Allah, padahal Allah itu dekat. Wa qala aidan dalam surah Al-Baqarah 115, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Hundi kuwi madhep ning ngarepmu iku ana wajah Gusti Allah. Berhubung menungso sing didamel ningali, yang dibuat melihat iku mata dhahir, ya ora ketok apa-apa. Sing ketok tembok, sing ketok sajadah, sing ketok wong lemu. Hati kita jatuhnya akhirnya itu tadi, lalai dari Allah. Ingat, sholat yang seperti ini Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, neraka wel nggone. Neraka wel iku nek adem-ademe notok, nek panas notok panase daripada neraka yang lain. Nek adem notok ademe, nek panas notok iku neraka wel jenenge. Sungguh rusak bagi orang-orang yang ketika sholat dia lalai terhadap Allah. Olehnya kita lalai Bapak Ibu, yaitu tadi kita minggat, tinggalkan Allah, dan kita tidak lekas mau kembali. Ini persoalannya. Mengapa kita tidak mau kembali? Karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat, di jalur dinut tauhid ini. Bapak Ibu, saya hadir di sini hanya satu. Piye carane umat Pekalongan dan sekitarnya hatinya itu millata Ibrahim Hanif, condong terhadap Allah, hanya iman pada Allah. Urusan jasad, aktivitas apapun sesuaikan dengan poksi Anda, keahlian Anda. Keahlian Anda organ, jangan pernah nyekel gitar, jangan pernah nyekel melodi, jangan pernah nyekel ritme, jangan. Karena poksi Anda ada diletakkan Allah di rojen. Gunakan ketika Anda melakukan itu hati
ingat pada Allah. Maksudnya ingat bisanya muncul organ iki karena semata-mata karena Allah. Mesti surga. Gak usah kok amini. Nek pancen atiku gelem nglakoni. Innalladzina amanu wa amilus solihah. Sesungguhnya orang yang beriman percaya bahwasanya apa yang muncul dan timbul dari dirinya itu dari Allah dan mengamalkannya, mempraktekkan kalau ini dari Allah tidak dari dirinya sendiri, faulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu pasti dimasukkan Allah dalam surganya. Alhamdulillah. Sekarang gak usah ngomong besok nek wis kiamat. Sekarang aja bisa Anda rasakan. Ketika hatimu sudah yakin beriman munculnya perkara dari Allah bukan dari dirimu rasa yang kau rasakan, hatimu pasti damai. Hatimu mesti ayem, hatimu mesti tentrem, mesti. Lah bentuk tentreme hatimu, bentuk bahagianya hatimu itu tetanda kalau kau ini sudah masuk dalam surganya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat, sadar kalau semuanya itu karena Allah, itulah yang akan menjadikan hatimu tentram walaupun kau masih kebulet lah sing nekano utang ya sapa? Akhirnya kok hatimu sadar di situ. Ya, sadarnya di situ. Mohon maaf, aku yakin jikalau semua manusia akan hatinya masuk di wilayah itu, nggak mungkin terjadi seperti di Palestina, nggak mungkin. Paten pinaten saling goleki benere dewi, nggak mungkin. Estu kalau hati sibuk di wilayah itu loh ya. Inilah Bapak Ibu substansi tujuan makhluk syahid saya datang dari Mojokerto ke Kabupaten Pekalongan. Harapannya supaya hati saudara saya di Pekalongan dan sekitarnya itu betul-betul hatinya condong hanya karena Allah. Allah akan meletakkan wilayah yang seperti ini alaman terhadap orang yasa'u kang ngersakake sapa Allah ingman min ibadihi, nyatane wong mang dari beberapa hambanya. Artinya Bapak Ibu, tidak semua orang hatinya dikehendaki Allah seperti itu. Enggak semua orang. Allah menghendaki hambanya tidak melihat status fisik, enggak. Allah menghendaki hambanya di situ hanyalah hamba yang dipilih. Siapakah hamba yang dipilih? Pertama, alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang ketika saat mendengarkan ajaran dinut tauhid diterima, yaitu ajaran yang membebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu, yaitu ajaran yang mendidik ruhaniyahmu bisa mengesahkan Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini ajaran yang tidak dipaksakan, sakarep sampean. Ibarat daharan tak tawake, sir didahar, sir ditolak. Saya tidak akan menyalahkan mereka yang menolak, enggak, karena hak asasi.
Qad tabayyana rusdu minal ghai. Itulah ajaran yang memang untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Ini dengan cara pertama jenengan hamba yang dipilih mendengarkan terus masuk di dalam hati. Selanjutnya yang kedua, wayattabi'una ahsanahu. Hatimu akan semangat untuk melaksanakan zikir. Itulah tanda-tanda hamba yang dikehendaki. Allah tidak memilih terhadap seseorang itu karena status dohir. Belum tentu. Contoh, status dohire kau wapi ing mungguh menungso, ngajine Quran oke, hadise oke, kitabe oke, lagu syariate oke, belum tentu bisa menerima ini. Mah kadang-kadang selama 23 tahun saya berdakwah seperti ini, pahit dan getir manis sudah kurasakan. Saya sensus, justru mohon maaf, yang mau menerima mayoritas itu adalah menengah ke bawah. Sungguh, jujur aja, saya sendiri bisa merasakan karena praktek langsung. Justru yang bisa menerima itu orang-orang sing gak patek pinter syariati. Contohnya, mohon maaf, nyun sewu, yang syariat ukur-ukur ini loh Pak ya, ukur-ukur. Tapi bukan berarti tak tebar uyah yo ndak. Yo ada syariat tinggi bisa menerima. Bahkan torikoi sudah menggunung bisa menerima. Ada. Nyun sewu, lebih gampang nglebokno ilmu iki nanggone tukang nyanyi, tukang biduan, tukang pemusik daripada tak lebokno nang kiai, jujur. Ini yang kurasakan dan fakta di lapangan memang seperti itu. Mengapa demikian? Laksana gini Pak. Ning ngarepku iki ana apa jenenge? Kembang mancep nok nggone pot. Jebolane gampang mboten. Coba sampai jebol wit-witan sing wis nek tanah iku ya. Sing wis kadung mancep jebolen. Awangel. Artine oleh karena kita kedisiken rumangsa pinter, rumangsa ngalim, rumangsa sugih, itulah sulitnya untuk keluar dari zona iki untuk menerima ajaran ini. Ini saya rasakan selama 23 tahun saya berdakwah seperti ini. Wa aktsaruhum la yu'minun. Mayoritas kebanyakan itu enggak mau menerima. Nanti di ayat 36 nanti. Nanti itu terjadi di ayat 30. Oh, kok 26, Bos? Oh, 36 ya. Nggih, 36. Nanti dijelaskan di situ. Wis, kita kembali pada pertemuan. Nek sampean wis ketemu Gusti Allah, lagune wis ngomong gak mau berpisah lagi. Lah ngaten to Bu nggih? Artinya aku yakin jenengan kalau sudah bertemu Allah tondone ning kuno sampean iku wis la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak gampang hati resah, gak gampang hati sampean iku khawatir dengan takdir apapun yang akan terjadi, gak ada rasa gampang takut dengan apapun yang akan diterjadikan Allah. Yang kedua, jenengan iki mesti ngakokno yen sak temene bahwasanya semua apapun yang terjadi yang menterjadikan hanyalah akunya Allah.